Bagi kita semua, shalom. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Setiap kami masuk di tahun yang baru 2026 Tuhan. Dengan cara yang benar kami berikan persembahan kami yang terbaik, tubuh, jiwa dan roh kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah persembahan terbaik kami, pujian kami yang lahir dari hati setiap kami ya Tuhan. Sebagai tanda kami mau serahkan hidup, kami buka kedua tangan, kami angkat suara kami Tuhan. Terima kasih untuk 2025 yang telah berlalu ya Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang sempurna untuk sepanjang tahun 2020. Kami hanya mau melekat denganmu. Kami mau berserah penuh kepadamu ya Tuhan. Oh, haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Keselamatan. Mari dengan iman katakan, ini kerinduan kami. Ku ingin selalu menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ini menjadi pernyataan iman kami
sepanjang hidupku. Kami mau mendekat kepadamu ya Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Oh, kami ingin selalu Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan dengan senang hati. Ku ingin selalu bersekutu. Kami bawa hidup kami bawa keluarga kami Tuhan, masuk di tahun ini ya Tuhan. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh bersama, ku ingin selalu menikmati biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup. Bersamamu selamanya. Oh, kami tinggal bersamamu Tuhan untuk selamanya. Oh Tuhan, ini kerinduan setiap kami ya Tuhan, bersekutu denganmu Tuhan. Oh Tuhan, kami bawa hati kami bawa hidup kami. Oh Tuhan Yesus, mari setiap kita mendekatlah kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Kami percaya Engkau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenang. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kemenangan, kemenangan terjadi. Kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Oh Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan lebih lagi. Sorakan haleluya. Engkau yang membawa setiap kami masuk di setiap kemenangan demi kemenangan di sepanjang tahun 2026 ini ya Tuhan. Yang percaya boleh lebih lagi berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Ku berserah penuh. Ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh. Katakan ku berserah. Ku berserah penuh. Yesus, Yesus Kaulah Kaulah kemenanganku. Kaulah kemenanganku.
berserah, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenangan. Biar musik saja, kami mau berserah penuh untuk sepanjang tahun 2026 ini Tuhan. Hidup kami, keluarga kami, seluruh yang kami miliki, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Oh, Engkaulah kepala di tahun 2026 kami ini Tuhan. Sekali lagi kami bawa, kami angkat suara kami. Kami mau sembah Tuhan. Oh, kami berserah penuh untuk pertumbuhan anak-anak kami ya Tuhan. Kami mau berserah penuh untuk pendidikan kami ya Tuhan. Kami mau berserah penuh untuk setiap usaha kami Tuhan. Engkau yang pegang tangan setiap kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama kami di sepanjang tahun ini ya Tuhan. Memberkati kedua orang tua kami dimanapun berada. Kami berserah penuh. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang berada di setiap pujian dan penyembahan kami. Kami percaya di tengah-tengah setiap kami mau membawa pujian, tanda sukacita kami. Engkau selalu bersama dengan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lebih lagi kami mau bersukacita bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Mari setiap kita hamba-hamba Tuhan dan umatnya yang mau bersukacita bersama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi. Sebelum kita memuji dan memuliakan Tuhan, lebih lagi boleh lihat kiri kanan. Mungkin sudah seminggu atau beberapa waktu gak ketemu. Boleh katakan selamat tahun baru Ibu, selamat tahun baru. Boleh keluar dari bangku Bapak Ibu dan berikan senyum yang terbaik. Wow, semuanya dalam keadaan sukacita di tahun baru ini, amin. Boleh pastikan lagi lihat kiri kanannya, jangan terlalu kaku. Semuanya sudah senyum, amin. Yang bersuka cita bagi Tuhan boleh lambaikan tangan. Berapa banyak? Tepuk tangan dong bagi Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Penduh hikmat, tiga penduh kuasa. Kau mulia,
Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kanan, kiri, ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Panggil nama Yesus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam, oh sukacita, sukacitaku dalam, oh sukacitaku dalam Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari, berapa banyak yang mau lebih lagi bersuka bagi Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Boleh tepuk tangan yang lebih luar biasa lagi bagi Tuhan. Oh, haleluya. Mari bersama-sama katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita, mari angkat suaramu lebih lagi, katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam, semua angkat suara, katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya undang umat Tuhan saja, katakan, hari ini, hari ini. Boleh lebih luar biasa lagi, katakan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, di dalam Tuhan. Bersuka di dalam semua. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka, katakan kiri kanan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari yang bersuka cita, berikan tepuk tangan. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kau yang melayakkan setiap kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami persiapkan hati kami, berfirman bagi setiap kami ya Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih.
mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, ingin di tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau dahsyat dan ajaib. Kau agung dan mulia ya Tuhan. Kau melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami mengasihi
Tuhan, Kau tahu segala keadaan kami Bapa. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Biarlah kami saat ini mendapatkan kasih karunia Bapa. Kau melawat kami, Kau menjamah kami Tuhan, Kau memeluk kami Bapa. Yang sedih Kau hiburkan Tuhan, yang susah Kau angkat bebannya. Yang sakit Kau sembuhkan ya Allah. Yang lemah Kau kuatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makasih Bapak. Berkati Tuhan pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Berikan kami telinga yang bisa mendengar, mata yang dapat melihat, pikiran yang taat, dan hati memahami kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau mencengkram kami dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau memuaskan hati. Terpuji nama Bapa. Urapi hamba-Mu Tuhan, menjadi saluran berkat di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Ya, selamat tahun baru. Ya. Saya tidak menyangka dikasih Tuhan kesempatan untuk apa ya? Minggu pertama tahun baru ibadah di Stomo Tower ya. Waktu di WA Bapak Gembala Pak Endro Tobing ya. Dia tawarkan nama saya tanggal 4 atau minggu keempat, ya kan? Saya pilih minggu pertama, ya. Saya nggak mau menunda-nunda, ya. Selagi ada kesempatan, tidak usah ditunda-tunda, ya. Mungkin Bapak itu kaget ya, cepat kali tanggal 4 ya, tapi ya begitulah Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di gereja kita sudah ada tuntunan untuk tahun 2026. Ya, di bulan Januari ini temanya adalah koneksi ilahi membawa transformasi. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kalau tentang koneksi ilahi ini, kalau saya nggak salah itu dari bulan September kita sudah bahas ya. Koneksi ilahi membawa berkat untuk keluarga dan sebagainya ya. Bapak Ibu saudara-saudara ya, firman Tuhan itu tidak gampang dimengerti ya. Jadi jangan pernah bosan. Amin. Firman Tuhan itu perkataan Tuhan ya. Tuhan itu maha ya. Jadi firman Tuhan tuh ya, jangan pernah ada dalam pikiran kita, oh gampang, oh saya udah ngerti, saya udah pernah dengar. Jangan, ya, jangan pernah itu ada, ya, karena kalau itu ada, saudara akan kehilangan berkat Tuhan, ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, ya, saya mulai dari transformasi, ya. Transformasi itu perubahan, ya. Jadi apa yang mau berubah? Ya, singkat aja Bapak Ibu. Yang mau berubah itu adalah hati dan pikiran kita. Ya. Karena hati dan pikiran ini pusat kehidupan. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau hati kita lama, pikiran kita lama,
ini sumber masalah, sumber kesusahan, ya, sumber persoalan. Itu makanya Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan itu mau mengubah hati kita, mengubah pikiran kita, supaya kita tuh memiliki hati Kristus dan pikiran Kristus. Memang untuk mencapai hati Kristus dan pikiran Kristus itu tidak gampang. Tapi kesanalah sebenarnya tujuan Tuhan mengubah kita dari hari ke hari. Yang mengerti katakan amin. Jadi sementara kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita sambil mendengar sambil introspeksi. Aku ini udah jadi Kristen berapa lama? Udah enggak ya ada transformasi di hati saya? Udah enggak ya ada transformasi di pikiran saya? Mungkin 5% lah, mungkin 10% lah, mungkin 15% lah, enggak masalah. Tapi bertumbuh. Yang ngerti katakan amin. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Ya. Karena pernah Yesus bilang gini, ngapain kau panggil Tuhan, Tuhan? Tapi pikiranmu gak berubah, hatimu gak berubah. Kamu gak kenal aku, pergi. Nyah, kamu si pembuat kejahatan. Jangan sampai gitu. Jadi Tuhan mau waktu kita mendengar firman, karena dia adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia mampu mengubah. Yang paling penting dalam hidup kita ini adalah hati dan pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kita udah setuju ya. Yang paling penting itu bukan harta. Cepat kali bilang yes amin. Saya belum siap kalimat saya. Menangkap sekali ya. Coba Bapak Ibu lihat. Waktu terjadi banjir di Aceh, di Sumatera Barat, di Tapsel, di Tapteng. Ya. Seram gak? Bahkan rumah-rumah yang di kota Medan ini juga ada juga yang kena. Seram gak? Bisa gak kita diselamatkan harta kita? Nah itu makanya ya Bapak Ibu saudara-saudara, hati kita ini dan pikiran kita ini yang mau diubah Tuhan. Karena kalau kita memiliki hati yang lama, pikiran yang lama, gak bisa lihat kerajaan Allah, apalagi masuk. Gak bisa. Ya. Yuk, ini baru tahun baru kan? Ada gak musuh yang gak mau diampuni? Gak mau cakapan? Ya, gak mau salaman? Kalau ada, jangan angkat tangan. Ya. Kalau ada, ya Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan. Ya. Amin Bapak Ibu. Jangan kekeh kali Bapak Ibu. Tahu kekeh? Jangan keras kali. Ya. Semalam saya baca selembar kertas. Selembar ya dari buku. Ya. Dia tulis di situ gini Bapak Ibu. Hidup itu seperti mampir minum air. Penasaran saya. Apa maksudnya mampir minum air? Ya. Terus saya baca satu halaman aja, sedikit. Rupanya dia nerangkan gini, dia nerangkan hidup itu sebentar. Ya, kita minum dan teruskan perjalanan kepada tujuan yang kekal. Banyak orang ya dalam hidup ini dia mengumpul air sebanyak-banyaknya, saking banyaknya air ya, dia nggak bisa meneruskan perjalanan untuk kepada hidup yang kekal. Ya, kayaknya itu perlu ya kita sadari ya. Itu membantu kita juga cepat untuk menyelesaikan masalah ya, nggak mau dendam, nggak mau nyimpan amarah. Aduh udahlah, hidup sebentar kok, ngapain kita simpan kepahitan, simpan sampah ya, itu jadi racun bagi kita. Amin Bapak Ibu. Itu namanya kita mengalami transformasi dalam pikiran dan hati kita. Sedikit. Tapi terus kita mau belajar.
supaya kita terus diperbaharui. Ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Jangan pertahankan pikiran lama. Dia kok yang salah. Ngapain aku minta ampun sama dia? Jangan. Ya. Karena firman Tuhan suruh kita lepaskan pengampunan. Amin Bapak Ibu. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya singgung sedikit tentang transformasi. Ya. Tiap hari izinkan Tuhan menjamah pikiran kita, jamah hati kita supaya kita diperbaharui dari hari ke hari. Amin Bapak Ibu. Kemudian saya akan bahas sedikit tentang koneksi. Ini koneksi nggak gampang Bapak Ibu. Ya. Kita aja untuk bisa terkoneksi dengan Bapa di surga, mahal kali harganya Bapak Ibu. Yesus harus mati. Bapak Ibu kalau baca tiap hari tentang bagaimana yang dialami Yesus pada waktu dia mau disalibkan, itu penting. Supaya Bapak Ibu terkoneksi dengan Tuhan. Mahal, untuk koneksi itu mahal, bukan murahan. Kalau dari pihak Tuhan, untuk kita bisa berkoneksi dengan dia, harga yang mahal itu dia bayar. Dia itu taat sampai mati. Sekalipun dia anak, dia belajar taat sampai mati. Dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Mengambil rupa seorang hamba. Itu ceritanya. Ya. Saya kalau baca penderitaan Yesus itu saya nggak tahan. Ya, rasanya aduh Tuhan. Ya. Buka bajunya dicambuk. Sudah dicambuk disuruh pikul salib. Itu untuk kita loh. Jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan itu. Dari pihak kita bagaimana Bapak Ibu? Supaya kita terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Kita juga harus taat. Mana bisa ketemu yang taat dengan yang bandel? Kan gitu kan? Kita juga harus belajar taat. Sama dengan Yesus, dia anak Allah belajar taat sampai mati. Kita juga sebagai pengikutnya harus juga mau belajar taat sampai finish. Itu sebenarnya rumusnya atau dalilnya Bapak Ibu. Ya. Jadi sebelum masuk tahun 2026 ini Bapak Ibu, saya tuh di hati saya tuh berulang-ulang Tuhan ingatkan saya tentang 2 murid yang berjalan ke Emmaus. Ya, mari kita lihat. Ya, dari sini kita akan dituntun untuk memasuki tahun 2026. Ya, lanjut. Ya, ini ya. Bapak Ibu, ini 2 murid ya, waktu dia mendengar Yesus sudah bangkit dari kubur, ya, dia pulang ke Emmaus. Ya, ada yang tulis gini, namanya Kleopas, sampingnya itu istrinya Maria katanya. Ya, ada yang bilang gitu. Ya, tapi di Alkitab ditulis 2 murid, satu namanya Kleopas. Ya, jadi waktu mereka itu mendengar Yesus sudah bangkit, ya, hati mereka itu sedih dan kecewa. Coba Bapak Ibu bayangkan. Yesus bangkit hatinya sedih dan kecewa. Pulang mereka ke Emmaus jalan kaki. Ya. Karena murid-murid sudah cerita. Kubur kosong. Ya. Gak ada lagi Yesus di situ. Kalau Bapak Ibu perhatikan di Alkitab. Ya. Tidak ada satupun murid yang percaya Yesus sudah bangkit. Padahal waktu dia belum disalibkan dia sudah ceritakan. Itu makanya Bapak Ibu firman Tuhan itu tidak gampang. Karena hati kita ini lamban. Hati kita ini bodoh. Ya. Jadi waktu mereka itu berjalan ke
Emmaus, ya. Karena mereka murid, Yesus hampiri mereka. Ya. Kalian membahas apa? Kata Yesus. Ya. Mari kita lihat supaya Bapak Ibu nanti, saya minta Bapak Ibu bolak-balik baca ya. Ini penting kali Bapak Ibu, ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, hari Minggu, 2 orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya yang orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman-teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu kepada dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Ini kata Yesus ya. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dari seluruh kitab suci. Wow. Mulai dari kitab-kitab Musa sampai segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari terbenam. Lalu masuklah ia masuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, gini, ya, siapa dari antara kita itu yang tidak pernah sedih dan kecewa? Saya rasa sedih dan kecewa ini selalu mendatangi hati kita. Iya apa ya Bapak Ibu? Kecewa, lihat inilah, aku sudah buat gini, dia balas begini, ya. Kita lihat yang sana, sedih kita. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya mau terangkan kepada Bapak Ibu, sedih dan kecewa itu apa ya? Kalau kita lihat dari konteks ini ya, membuat kita itu tidak melihat Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah menghampiri mereka, sudah berjalan dengan mereka. Tapi rasa sedih dan rasa kecewa itu membuat ada selubung di mata mereka sehingga mereka tuh nggak mengenal Tuhan. Hati-hati loh dengan rasa sedih dan kecewa. Ya. Itu makanya Bapak Ibu kita harus bertumbuh menjadi dewasa, tidak tinggal sebagai anak-anak saja. Amin Bapak Ibu. Kalau anak-anak itu gampang sedih, ya, gampang nangis, ya, gampang takut, kan gitu kan? Ya nggak perlu ditakutkan pun ditakutkan. Namanya anak-anak, ya. Tapi kita kan nggak anak-anak lagi di sini, sudah dewasa, ya. Kalau kita terus ngerasa sedih, rasa kecewa, rasa apa dalam hidup ini, kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Tuhan mendatangi kita, tapi kita terselubung.
ada yang menghalangi. Kita nggak melihat dia, kita tidak mengenal dia. Sampai mereka itu masuk dalam persekutuan makan di rumah. Disitulah baru terbuka, ya. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, koneksi ini kalau boleh kita artikan Bapak Ibu, ada apanya? Ada lapisan-lapisannya, ada masih yang dangkal, ya, ada yang sudah lebih dalam, ya, ada yang makin dalam, ada yang lebih dalam lagi, ada yang paling dalam. Disitulah ada mujizat. Nanti Bapak Ibu lihat di rumah ya, saya nggak tunjukkan di sini. Nanti Bapak Ibu lihat di kitab Yehezkiel. Di sana tentang kedalaman sungai Roh Kudus. Ya, waktu Tuhan itu suruh Yehezkiel mengukur jalan 1000 hasta, sepergelangan kaki. Ya, jalan lagi 1000 hasta, 1 dungkul. Jalan lagi 1000 hasta, sepinggang. Jalan lagi 1000 hasta, berenang dia. Di yang keempat inilah terjadi mujizat Bapak Ibu. Jadi kalau kita jadi Kristen dangkal, tak dapat mujizat kita. Harus kita mau masuk lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Sampai kita dikuasai oleh Roh Kudus itu. Yang ngerti katakan amin. Ada berapa Bapak Ibu yang tahun 2026 ini mau melihat mujizat dari Tuhan? Ya, Bapak Ibu, ya, saya tetap terhubung dengan tema kita. Mari kita lihat, ya, bagaimana yang diinginkan Yesus, cara hidup kita masuk ke tahun 2026, ya. Nah, ini dia, ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak mengenal dia, tetapi kamu murid sejati mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi tiap hari Bapak Ibu saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan Bapak Ibu, coba cek hatinya. Ceknya untuk apa Bu? Hati kita ini mengasihi Tuhan apa enggak? Ya, karena itu kuncinya. Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, baru dikatakan di ayat 16, aku akan minta kepada Bapa, maksudnya Yesus, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, inilah Roh Kudus. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Selama-lamanya dia menyertai, dia tinggal bersama kita selama-lamanya. Ya, dunia tidak mengenal Roh Kudus. Orang-orang dunia tidak mengenal Roh Kudus. Tapi kamu murid yang sejati mengenal dia. Karena Roh Kudus itu terbukti menyertai kita selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Jadi ngikut Tuhan ini bukan anggar kuat. Ya, bukan anggar pintar. Tapi Bapak Ibu, apakah kita mengasihi Tuhan? Ya, kalau kamu mengasihi aku. Bapak Ibu, kalau mengasihi anak gimana kira-kira ya? Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak. Ya, diapain anak itu? Mau digendong lah, mau digenggam lah, mau digoyang-goyang lah, saking kita mengasihi dia. Ya Bapak Ibu, betul ya? Nah, kalau kita mengasihi orang tua kita mendatangi dia. Kita melayani dia. Betul ya? Jadi ada bukti kita itu mengasihi Tuhan. Ada bukti kita mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita. Ada bukti kita mengasihi orang tua kita. Ada buktinya.
Ada bukti kita mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Kita menuruti segala perintah-perintah Tuhan. Ya. Bapak Ibu. Ya. Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, menuruti segala perintahku, aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong lain, yaitu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu Allah sendiri, Bapak Ibu. Ya. Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Roh Kudus itu pribadi Tuhan. Ya. Ya, jadi zaman sekarang ini Bapak Ibu bukan kayak zaman perjanjian lama. Ya, zaman perjanjian lama itu Roh Kudus itu hinggap pergi, hinggap pergi, hinggap pergi. Tapi zaman perjanjian baru nggak gitu, nggak hinggap pergi, tinggal selama-lamanya. Ya, kalau menurut saya ya, ya, terserah Bapak Ibu terima atau tidak terima. Menurut saya kenapa beda perjanjian lama sama perjanjian baru? Karena kesulitan itu lebih banyak di perjanjian baru. Ya, persoalan itu lebih banyak sekarang daripada zaman dulu. Ya. Loh, penolong itu diberikan kan karena kita menghadapi kesukaran, betul kan? Kita menghadapi kesulitan kan? Kita menghadapi kesusahan kan? Kita menghadapi penindasan kan? Kita menghadapi ancaman bencana kan? Saya lihat Bapak Ibu ya. Setelah bencana banjir terjadi di Sumatera Utara ya. Itu rasanya mencekam Bapak Ibu. Kebetulan tanggal 5 Desember itu nikah ponakan saya. Ada yang gak bisa datang gara-gara rumahnya kena banjir. Ya, jadi kita waktu pesta itu pun ya pesta-pesta tapi hati kita mencekam ya kan. Karena ya semalam masih hujan. Tuhan tolong Tuhan hari ini izinkan kami lihat matahari. Puji Tuhan. Nampak matahari tanggal 5. Tanggal 6 datang lagi hujan. Ya, tanggal 6 Natal anak sekolah minggu. Tuhan, hentikan hujan Tuhan. Dihentikan. Ya. Sampai sekarang doa saya Bapak Ibu tahu. Tuhan izinkan kami lihat matahari. Ya, itu doa saya. Jadi saya melihat ya, Roh Kudus itu menolong kita. Roh Kudus itu menghibur kita. Di tengah-tengah kesulitan yang terjadi. Bagi kita yang memiliki Roh Kudus, kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya baru ketemu dengan abang saya datang ke rumah semalam umurnya 78. Dia pemanah itu atlet, ya, atlet pemanah, ya. Sebenarnya dia guru olahraga, tapi dia atlet juga, ya. Terus saya lihat dia kan datang ke rumah, bang, kok fresh sekali wajah abang. Suami istri dia datang, ya kan? Dia bilang apa? Anugerah. Terus saya diam. Iya ya, anugerahnya. Fresh sekali. Ya. Benar-benar fresh. Ya. Terus saya korek dia terus. Apa rahasianya bang? Kok bisa abang fresh sekali wajahnya tuh kinclong. Ya, masih tegap. Ya, ada abang saya udah 75. Ya. Atlet juga. Ya, kayaknya lebih fresh abang ini. Apa rahasianya? Dia bilang gini sama saya. Ya. Dia orang percaya. Tadi anugerah katanya kan. Dia bilang gini. Saya belajar.
dari orang-orang yang sudah menjabat di gereja, yang ini kok dapat hadiah kalau di hari tua. Maksudnya hadiah itu ada yang stroke lah, ada yang begono lah, beginilah. Itu maksudnya hadiah. Ya, jadi saya belajar. Dari situ saya belajar, saya tidak mau ada beban pikiran. Ya, kan dibilang Tuhan, serahkanlah beban pikiranmu kepadaku. Serahkanlah khawatirmu kepadaku. Aku yang memelihara kamu. Abang ini udah nangkap. Biar kau tahu, kata abang ini. Ya, saya kan guru. Iya bang, aku pun guru bang. Jadi saya sebagai pengerja di gereja itu, saya buat sistem kayak wali kelas sama jemaat. Oh ya, mantap lah bang. Iya, karena kalau khotbah itu cuma sekian persen. Betul bang, khotbah itu cuma 4% bang. Saya tambah pula kan semakin semangat dia. Ya kan? Jadi dibilangnya, ya saya datangi jemaat itu. Kayak kita di sini ada ketua FA. Saya datangi, saya layani. Ya. Pesta anak saya semua datang. Oh iya bang, itu pasti. Ya. Apalagi waktu meninggal bang bapak aku dulu. Kayak pembesar bang, padahal bapakku tuh sederhana banget. Tapi memang dia tuh ketua FA. Ya. Nah, jadi saya lihat abang ini ya. Dia satu nasihatkan saya. Kalau kau sudah berbuat baik sama orang, jangan pernah kau mengharapkan balasan dari orang itu. Wow, dahsyat. Dahsyat men. Ya. Jangan pernah, aku udah buat baik kok kayak gini dia. Jangan. Ya. Tapi dia kena juga saya buat. Tapi saya gak ada uang saya, katanya kan. Jangan bilang gak ada bang. Aku bilang, ya memang gak sebanyak orang. Tapi tetapnya ada uang kita. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, keturunannya semua baik-baik. Ya, dia baru mengawinkan anak perempuannya. Dapat menantu, baik sekali. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, marilah di tahun 2026 ini kita mengasihi Tuhan dengan mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Enggaknya bisa kita mengatur hidup ini. Yang ngatur hidup ini adalah Tuhan. Kita menjalani hidup ini sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Supaya Tuhan memberikan penolong kepada kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Benar Bapak Ibu. Ya saya sebentar ketemu dengan abang itu ya. Ya betul-betul ya, abang itu udah pelaku firman, dia gak mau khawatir. Ya, gak mau jadi beban pikiran. Ya. Satu lagi, kau ingat katanya. Kesehatan itu bisa diminta. Kenapa kau gak minta? Mantap kan? Jadi Bapak Ibu, orang yang mengasihi Tuhan itu ya, dia dipimpin Tuhan itu sederhana, tapi bisa menyelesaikan masalah. Kesehatan itu kan bisa kita minta. Kata Tuhan minta, ya mintalah. Minta maka akan diberikan kepadamu. Ya, Bapak Ibu, gini. Kita di tengah-tengah dunia yang berbeda nilai-nilainya dengan firman Tuhan. Sudah siap gak kita hidup kita berbeda? Kita tidak mengikuti cara-cara dunia, tapi kita mengikuti cara firman Tuhan. Itu kembali ke hati kita masing-masing. Tetapi Tuhan mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Sekarang banyak pendapat-pendapat di medsos Bapak Ibu yang membuat anak-anak Tuhan itu ya melenceng dari firman Tuhan. Hati-hati. Ya. Makanya Bapak Ibu, tiap hari bacalah firman Tuhan. Amin. Ya. Lanjut. Ya.
Yesaya 32 ayat 15, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Kalau misalnya hujannya 1 ember, berubah enggak? Berubah enggak padang gurun itu jadi kebun buah-buahan? Enggak. Harus hujannya banyak. Hujannya lebat. Amin. Airnya harus cukup untuk mengubah padang gurun itu menjadi kebun buah-buahan. Makanya kita harus terus mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Lanjut. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap Roh Kudus? Di dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi kalau Bapak Ibu mau Roh Kudus itu mengubah hati kita yang seperti padang gurun menjadi kebun buah-buahan, ini harus kita pelajari baik-baik. Ya. Coba Bapak Ibu saya nasihatkan, bacalah Injil tiap hari. Karena kalau Injil itu gak sulit Bapak Ibu. Ya. Gak seperti kitab perjanjian lama itu tidak gampang ya. Coba baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, baca kisah para rasul itu dan semuanya. Ya, mungkin Wahyu agak payah ya. Tapi cobalah baca berulang-ulang. Amin. Ya. Jujur Bapak Ibu, ya, mengucapkan amin gampang, melakukannya tidak gampang. Kenapa? Karena roh dan daging itu berlawanan. Ya, keinginan daging itu ya melawan Tuhan, menentang Tuhan. Keinginan daging itu bermalas-malas lah, bersenang-senang lah, sebentar lagi lah. Ya. Sebentar lagi lah, lalai lah, nanti bisa kok. Itu keinginan daging. Tapi kalau keinginan roh itu tertib. Roh membangkitkan kasih, roh membangkitkan ketertiban, roh membangkitkan penguasaan diri. Jadi kalau Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, tandanya 3 itu. Kita makin mengasihi Tuhan, kita merindukan firman Tuhan, kita mau hidup tertib, dan kita mau menguasai diri. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, waktu Yesus mengatakan Yohanes 6 ayat 63 ini, ya, nanti Bapak Ibu baca di kitab Injil Yohanes, ya. Murid itu 2 macam. Ada suka yang jasmani aja. Roti dikasih kami kenyang. Ya, kemana Yesus? Nanti kami dapat roti lagi, kenyang. Hanya sebatas itu. Tapi waktu dikatakan Yesus, akulah roti hidup, kamu harus makan tubuhku, kamu harus minum darahku. Mereka bingung, gak ngerti. Padahal itu isinya adalah supaya murid-muridnya itu bersekutu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kasih waktu bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya dari mulai tanggal 1 sampai hari ini saya happy. Kenapa happy? Ya, karena saya sendiri di rumah. Ya. Ya, jadi saya ya betul-betul rileks, ya. Saya banyak waktu mencari wajah Tuhan. Saya disegarkan Bapak Ibu. Ya. Kuncinya kita mengasihi Tuhan. Ya. Pernah Bapak Ibu, pengalaman saya Bapak Ibu waktu saya menyembah Tuhan. Ya, Bapak Ibu pernah ya mandi di shower ya. Diguyur itu, kalau terus ke anak, aduh Tuhan, cukup. Ya. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang indah yang kita alami waktu kita terkoneksi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu terkoneksi, baca-baca berita ini, yang di medsos ini, tidak ada satupun yang membuat Bapak Ibu takut. Kenapa?
Karena roh kita sudah diangkat bersekutu dengan Tuhan. Tapi kalau roh kita tidak diangkat bersekutu dengan Tuhan, semua berita-berita di sini membuat hati Bapak Ibu gundah gulana, ketakutan, kecemasan, kesedihan, dan kebingungan. Itu makanya dipanggil kita, mari membangun koneksi dengan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, selanjutnya ya, hidup kita dipimpin Roh Kudus. Hidup kita dipimpin firman Allah. Kita terhubung dengan firman Allah. Ya, tidak mau kita melakukan sesuatu itu kalau bertentangan dengan firman Allah. Biarpun saya tidak jadi orang banyak uangnya seperti orang lain. Lebih bagus kita makan nasi dan sayur daripada makan nasi dengan daging satu kuali. Itu di kitab Amsal. Lebih baik menjaga nama baik daripada minyak parfum. Ada orang tidak peduli dengan nama baik, kawannya pun ditipunya. Ya, ada. Itulah kalau orang yang sudah dibutakan oleh iblis, dibutakan oleh dunia ini. Dia nggak peduli kawan, dia sikat kawannya, dia telan kawannya, dia tipu kawannya. Padahal Alkitab jelas katakan, nama baik lebih berharga dari minyak yang mahal. Karakter kita lebih penting kita pertahankan daripada dapat uang yang banyak. Yang ngerti katakan amin. Biarlah Bapak Ibu sukacita kita bangun hari demi hari. Tidak ada yang sebanding dengan Tuhan. Ya, baik anak-anak muda hari-hari ini, kalau kamu mau tidak goyah hidupmu, terhubunglah dengan Tuhan. Roh Kudus akan diberikan kepadamu, menolong kamu sesuai dengan masalah kita masing-masing. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau. Mari Nehemia bantu saya. Yesus, tiada seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata Kau hapuskan Tuhan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mata pun Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun
Bapak Ibu yang terakhir. Ya, di sini ada suami istri, ada anak-anak, ya. Hidup dipimpin oleh Roh. Ya. Ini adalah satu cara hidup yang membuat kita itu merdeka. Ya, yang membuat kita itu menikmati damai sejahtera. Ya, contoh, ya. Mungkin Bapak Ibu menjalankan tanggung jawab di rumah itu capek ya. Ya. Capek, berat, ya. Ya. Kadang-kadang mau menyerah, ya. Jangan. Ingatlah, semua yang kita kerjakan itu adalah untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita kerjakan, ya, apakah di gereja, apakah di rumah, apakah di sekolah, apakah dimanapun, ya, orang yang hidup dipimpin Roh Kudus itu, dia menyadari semua yang dilakukannya itu untuk Tuhan. Ya, kalau itu ada di hati Bapak Ibu akan jadi kuat, dikuatkan, dihibur, dimampukan oleh Roh Kudus yang ada di hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya, itulah baru hidup kita menjadi saksi. Amin. Ya. Kemarin saya mandikan ibu saya, ya. Saya pun gak kuat lagi ngangkat dia, ya. Kakak saya pun gak kuat, tapi harus dimandikan, ya. Ayo, ya. Dibilang kakak saya, kamu memang parah kali, udahlah dilap aja. Enggak, dimandikan. Disampoin, saya bilang, ayo kita angkat ke kursi, ya. Kita minta kekuatan dari Tuhan, ya. Ibu saya tuh senang kali dimandiin, ya. Mandi kita, Mak. Iyalah, mandi. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa kita lakukan itu Bapak Ibu? Kita ingat hukum Taurat kelima. Amin. Kita menghormati orang tua, ya. Dikasih kesempatan untuk melayani, ya. Makanya dalam semua tanggung jawab kita, kalau kita dipimpin Roh Kudus, dasarnya firman Tuhan, walaupun berat itu, Tuhan mampukan kita. Dan nama Tuhan dimuliakan. Amin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu merasa ya, kayaknya aku nggak usah di sinilah supaya jangan berat kali, ya. Bapak Ibu jangan lari. Tuhan ajari aku. Apa maksud Tuhan aku menghadapi ini? Amin Bapak Ibu. Pelajaran apa yang Tuhan mau ajarkan sama aku Tuhan ketika aku menghadapi masalah ini? Roh Kudus akan bicara di hati kita. Amin Bapak Ibu. Ya, baik bapak-bapak, baik ibu-ibu, baik anak-anak, semua punya masalah ini. Tapi mari kita di tahun 2026 ini, kalau ada masalah yang berat kita rasa, ya, tanya Tuhan, pelajaran apa yang Tuhan ajarkan sama aku menghadapi ini Tuhan. Kasih aku kekuatan, kasih aku hikmat. Aku pastikan Tuhan, aku mengasihi Tuhan, mau menuruti segala perintah. Dan ingat, Tuhan tuh gak pernah bohong. Dia akan memberikan penolong. Roh Kudus tinggal menyertai kita selama-lamanya. Dan nanti kita akan sampai di garis finish, kita menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami dapat beribadah bersama-sama di tempat ini Bapa. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan kepada umat-Mu dengan cara yang sangat sederhana dan sangat terbatas Tuhan. Supaya hamba-Mu berdoa, biarlah hati kami menjadi hati yang baru, hati Kristus, pikiran baru, pikiran Kristus Tuhan karuniakan kepada kami. Tuhan lalukan dari hidup kami hati yang keras, tapi berikan hati yang baru, hati yang mau mentaati firman-Mu. Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami gak bisa mengatur hidup kami.
Tapi Engkaulah yang mengatur hidup kami. Engkaulah yang memiliki hidup kami. Oleh sebab itu Bapa, ajari kami memasuki tahun 2026 ini Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Dan kami sangat percaya penolong Roh Kudus itu Tuhan berikan di hati kami, menyertai kami selama-lamanya. Siang dan malam, apapun masalah kami Tuhan, kami tidak pernah menghadapinya secara sendiri, tetapi ada Roh Kudus menolong kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Biarlah hidup kami setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Kami percaya ada mujizat-mujizat yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, yang tidak dapat kami pikirkan, Engkau sediakan bagi kami Bapa. Hidup kami tenang bersama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih juga untuk hari ini Engkau berikan kami melihat matahari Tuhan. Kau memberikan kami cuaca yang baik Bapa. Oh Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan Indonesia ya Tuhan. Lawatlah bangsa kami Bapa. Curahkanlah Roh Kudus atas bangsa kami. Hanya Engkau yang sanggup menjaga Indonesia ya Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan Indonesia ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mengangkat pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai daerah. Mohon Roh Kudus menjamah pemimpin-pemimpin di bangsa ini Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan di dalam batin mereka masing-masing ya Aba. Supaya mereka menjalankan tugas pemerintahan dengan adil dan sejahtera ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berseru, gereja-Mu berseru. Tuhan tolong Tuhan. Bukankah firman-Mu berkata, hati raja-raja itu ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu kami mengangkat pemerintahan bangsa kami dari pusat sampai daerah. Kau dapat mengubah hati mereka, Kau dapat membalikkan hati mereka, sehingga bangsa ini menerima keselamatan dari Tuhan. Semua keadaan politik kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengendalikan Tuhan. Perekonomian juga kami serahkan ke dalam Tuhan. Tuhan yang mengendalikan Bapa. Biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada, mereka memikirkan kesejahteraan rakyat ya Tuhan. Kau memakai mereka menjadi alat dalam tangan-Mu, membawa kesejahteraan di bangsa ini ya Aba. Tuhan, sekalipun bangsa ini terkenal dengan korupsi ya Tuhan, tapi kami percaya ketika Roh Kudus itu dicurahkan, itu dapat berubah ya Tuhan. Padang gurun berubah menjadi kebun buah ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami. Kami berdoa untuk Pak Niko, kami berdoa untuk Pak Bambang, kami berdoa untuk Pak Edi, kami berdoa untuk semua gembala-gembala cabang, semua pengerja, semua jemaat yang ada di keluarga besar GB Medan Plaza. Mari Roh Kudus Tuhan menuntun setiap kami Bapa. Kau memberkati kami dengan roh takut akan Tuhan ya Aba. Oh, kami semua bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Oh, kami tidak lagi beribadah secara anak-anak, tapi kami beribadah secara dewasa ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih berkati Pak Edward, berkati Ibu, berkati pengerja yang ada di Stomo ini Bapak. Berkati Bapak Dr. Andrew Tobing Tuhan dan keluarga ya Abah. Tuhan memberkati, Engkau menjaga, Engkau melindungi hamba-Mu ini. Engkau menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Kami sangat percaya mujizat-mujizat yang baru akan menyertai kami. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami juga untuk Yerusalem. Salam Yerusalem, biarlah damai sejahtera Allah ada di tembok-Mu, di puri-puri-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati keluarga demi keluarga juga Bapa. Berkati suami istri. Suami mengasihi istri, anak-anak. Tuhan menghormati orang tua ya Abah. Keluarga-keluarga yang rukun Tuhan berikan di keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kiranya Kau berkenan mengulurkan tangan-Mu Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu kita mengangkat tangan kita ke surga. Pulanglah, bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak.
mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ke depan. Bersamaan dengan warta yang kita dengarkan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita ada 2, persembahan umum dan diakoni, persembahan umum dan perpuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Greetings, dear brothers and sisters. Praise God, we have entered a new year, 2026. This time, I, Cynthia Tambunan, and Cindy Sagala will share information about activities in our church. Here is the information. Every first week, we are reminded to take part in the mission work being carried out by our church, whether in prayer, effort, or funds. Whatever our part, let us give our best so that the good news can be spread to the ends of the earth. In connection with the holding of the 2026 Pastors and Leaders meeting in Rastagi, the prayer workers and evening prayer will be included in this event. For the prayer workers, which will be held in a hybrid format, pastors and workers can register through the following registration link. Due to the Christmas and New Year holidays, the Secretariat office will be open again on January 6, 20 and 26. Tiekbongi Junior Church and Sunday School services will be open again on January 11, 2026. 6. Battle Indonesia Women's Services will be open again on January 15, 2026. 6. More ministry services will be open again on January 16, 2026. Youth services will be open again on January 24, 26. May God's blessings be abundant for us throughout this year. This is the additional news that we can convey. And for pastoral prayer services, counseling, or information regarding services, you can contact the church call center at 081-160-8889. For more information, please scan the following QR code. Happy New Year 2026 and enjoy God's blessings throughout this week. Lord Jesus bless. Shalom buat kita semua, warta gereja kita hari ini Minggu 4 Januari 2026. Dihimbau buat jemaat di tempat ini agar dapat kiranya mengikuti FA yang ada di gereja kita. Adapun FA yang tersedia adalah FA 01, itu dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 7 malam bertempat di rumah kediaman Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3, dan FA 02 itu dilaksanakan setiap minggu pertama pukul 7 malam bertempat di ruangan ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruangan ibadah, gereja kita GBI Stomo Tower mengadakan persembahan janji iman di minggu ketiga dan kelima. Bagi jemaat yang ingin menabur, dapat juga memberikannya melalui transfer ke nomor rekening gereja kita. Nomor rekeningnya ada di papan pengumuman. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau menanyakan seputar informasi mengenai FA, baptisan, dan lain-lain, dapat menghubungi kami para pengerja di tempat ini. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry gereja kita dengan cara mengakses tayangan ibadah raya yang ada di Facebook, YouTube, dan IG gereja kita. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah menjaga kebersihan rumah Tuhan di tempat ini dan tidak menghidupkan suara handphonenya selama ibadah berlangsung. Demikian warta kita hari ini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak muda sekalian. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bersuka dalam Tuhan.